Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, jadi hari ini kita akan pelajari materi terkait koordinat kartesius. Nah, sebenarnya materi hari ini merupakan lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya, yakni materi translasi. Jadi koordinat kartesius di sini digunakan untuk menerapkan translasi. Nah, ada yang tahu nggak di depan sini gambar apa nih? Peta. Pulau. Katakan peta. Nah, untuk menunjukkan posisi suatu tempat pada denah tersebut, ada yang tahu nggak gimana caranya? Mbak Nada tahu. Dari X dulu. Cari Ya, titik. kalau pada peta kan kita melihatnya titik-titiknya kan. Ya. Nah, jadi nanti akan berhubungan karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu murid dapat memahami konsep translasi pada bidang koordinat kartesius dengan baik. Yang kedua, murid dapat menentukan bayangan akibat translasi pada bidang koordinat kartesius. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu akan membagikan permasalahan terlebih dahulu di awal, nanti kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Nah, pentingnya koordinat kartesius di kehidupan kita itu sebenarnya banyak banget. Nah, salah tiganya itu yang pertama untuk menentukan lokasi dengan tepat dan akurat. Lalu yang kedua untuk menentukan arah atau navigasi. Ini sering banget kalian pakai maps. Lalu yang terakhir untuk dapat membaca atau memahami peta atau denah. Nah, di sini ada permasalahan yang Kenapa muda? Lempar pesawat, Bu. Enggak tahu siapa. Ayo, siapa jangan pada usil ya. Mbak Nada nggak boleh seperti itu, tidak Mbak Nada sopan. mau kaget beli aku. Ya. Jangan diulangi ya. Nah, di sini ada permasalahan. Perhatikan denahnya terlebih dahulu. Jadi Sandi dan Putrinya di ujung itu dua orang. Berangkat dari posisinya menuju ke sekolah. Nah, ini sekolahnya yang sini ya. Lalu setelah pulang sekolah mereka hendak pergi ke taman bermain. Nah, yang ditanyakan tentukan koordinat letak dari sekolah dan taman bermain serta bagaimana cara Sandi dan Putri agar mencapai taman bermain jika dari sekolah. Nah, nanti kalian diskusikan permasalahan tersebut dengan teman kelompoknya. Di sini Ibu akan bagikan LKPD. Kalian bisa baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan pahami petunjuk pengerjaannya. Lalu jangan lupa isi identitasnya ya. Untuk kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, 2, 3, dan 4. Padahal saya mencari pintu itu nada yang nggak mau menghitung sama. Nggak sama nada. Kita Ini apa 4 baris? 4 Kalian bisa lihat ada titiknya di mana saja. Lihat angka di bawah dan di samping. Oh, gitu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Gimana caranya ya? Bu, saya udah banyak masalah. Kalau bisa dihitung, ini perkotanya ada berapa itu? Hubungannya. Berapanya ini apa tak, Bu? Sudah betul, sudah bisa. Tentukan koordinat pesawat. Ayo kita. Pesawat sekali. Ayo. Sulit semua. Ya aku nada dari tadi gojek terus. Ini yang di belakangnya nggak diajak. Enggak, Bu. Enggak mau, Bu. Katanya berdua, Bu. Mau berdua aja, Bu. aja nggak mau ikut diskusi. Jangan pacarannya kelas di luar kelas aja. Ini tadi koordinat pesawat berapa yo? Oh, tahu kan? Soalnya gojek terus. Enggak ada pesawat ya. Enggak ada. Bro tidak memperhatikan.
Bapak Metika di sini ini robot ya. Terus namanya robotnya sini. Wih ngarep ini balan iki Mas Mang gitu. Arah mana terus? Parah banget. Parah banget. Wih gocek ini sih Mas. Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Ke titik belok berapa? Atas berapa? Iya. Kalau mau ngilang aja biar dulu lebih deket ini gimana? Nggak boleh. Harus menyeberang lautan dong. Ada titiknya arahnya tiba-tiba nyebrang lurus ke kanan mencong ke kiri masa begitu. Oh ya, makasih Bu. Hati Renese. Belok kiri. Ada yang sudah 4,5. Oke, karena ada yang sudah, mungkin yang sudah bisa untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Nada. Ayo nada. Siapa yang ibu? Saya ibu. Telat. Kan nggak bisa dapat poin lah. Oke, jadi soal nomor 1 itu menentukan koordinat letak sekolah dan taman bermain pada denah tersebut. Jadi kan sekolahnya di sini, berarti kita baca titik X-nya dulu, titik X-nya itu di 7 dan titik Y-nya itu di 6. Berarti titik koordinatnya 7,6. Kemudian untuk koordinat taman bermain kita baca X-nya dulu. X-nya itu berarti di 2 dan Y-nya itu di 7. Berarti 2,7. Benar Ibu? Wih. Yang lain ada yang beda Tuh, jawabannya? sama. Kemudian soal nomor 2 itu dari sekolah kita mau ke taman bermain. Berarti kita harus ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita ke atas 1. Berarti harus bergerak ke kiri 5 satuan dan ke atas 1 satuan. Yang lain jawabannya ada yang beda. Mbaknya pintar-pintar semua ya. Mbak Dewi, HP-nya disimpan dulu. Atau disimpan di tahu? Tujuan sama Mas Robert tuh, Bu. Ini Bu. Nada ya. Sudah fokus lagi ke depan. Bu, masih ada lempar-lempar, Bu. Ayo. Iya, benar itu, Bu. Suruh masih es breaking, Bu. Kemudian berdasarkan koordinat tersebut ke arah mana robot harus bergerak agar mencapai tujuan. Nah, robot kan di sini, tujuan kotaknya di sini. Berarti harus bergerak ke kiri. Dilihat LKPD-nya masing-masing ya. Iya. Berarti harus bergerak ke kiri dulu kan, ke kiri 4 satuan dan ke atas 7 satuan. Yang lain ada yang beda? Aja beda. Yang beda gimana? Belum selesai. Nanti kita masih bingung, Bu. Ya, nanti kita bahas. Ibu-ibu mau tanya, kalau ke atas dulu baru ke kiri boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa untuk menunjukkan arah, tapi nanti jika dituliskan harus urut. Oh, begitu ya Ibu. Ya. Kemudian soal kedua itu perubahan nilai X dan perubahan nilai Y. Kita kan robotnya di sini kan. Kita mau nyari perubahan nilai X. X-nya kan di sini. Berarti kita ke kiri dulu. Ke kiri itu kan perubahannya itu kan ke min 2. Berarti kan ada 4 satuan. 4 satuan ke kiri atau min 4. Atau bisa juga dengan cara X2 min X1. Jadi jawabannya yang perubahan nilai X itu min 4. Kemudian untuk perubahan nilai Y berarti itu kan ke atas itu sebesar 7 satuan. Berarti perubahan nilai Y itu 7 satuan atau bisa ditulis Y2 min Y1. Hasilnya 7. Benar Ibu? Yang lain ada yang beda? Tolong bulat, Bu. Makanya dengerin. Mau tanya Mbak Nada, Bu, perhatiin apa enggak, Bu? Iya, Bu. Tadi berisik, Bu. Saya kurang kedengeran. Tadi soalnya apa Mbak Nada? Nomor 5. Oh, salah loh, Bu. Berapa, Bu? Ayo ke depan ya. Ya. Berapa? Ayo mencoba. Ayo, Ayo, berpikir. Ayo coba Mbak Nada. Ayo berpikir. Ayo berpikir.
Nomor 1. Pikir ada. Nomor 2. Tuh, Pak. Jangan dia sendiri nggak diajak. Sudah. Ya, terima kasih kan Mbak Eva. Ya, makasih Bu. Kita berikan tepuk tangan. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Di sini pertama tentukan koordinat letak sekolah dan taman bermain. Kita lihat letak sekolah itu kalau di bawah, ditarik ke bawah itu titiknya 7. Di sampingnya 6. Berarti titiknya 7,6. Nah, begitupun dengan yang taman bermain kita lihat di bawah titiknya 2, di samping 7. Berarti titik taman bermain ada di 2,7. Lalu pertanyaan kedua, dari sekolah menuju taman bermain dan ke arah mana Sandi dan Putri harus bergerak? Ini kan dari sekolahnya di sini, harus ke taman bermain. Kalau dari samping dulu, kita berarti hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Sandi dan Putri harus bergerak ke kiri sejauh 5 satuan, lalu naik sejauh 1 satuan. Tuh. Nah, ini di bawah jawabannya. Semua sudah betul ya? Lalu untuk nomor 2. Sebuah robot pengantar barang berada di titik 2,-3. Ini robotnya berada di titik 2,-3. Paketnya -2,4. Berarti kalau dari 2,-3 ke -2,4 tadi bergerak ke kiri berapa satuan? 4. Lalu ke atas 7. Lalu yang nomor 2, ini perubahan nilai X dan Y. Kita bisa menghitung selisih dari nilai titik kedua dengan titik pertama. Nanti diperoleh nilainya -4,7. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Enggak jadi Bu. Aduh. Berarti kalau ke kiri itu tandanya negatif ya Bu? Betul. Kalau ke kiri negatif, ke kanan positif. Nah, dari 2 soal sebelumnya kita sudah bahas koordinat kartesius nih. Kira-kira ada gambaran tidak koordinat kartesius itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Itu Bu yang aku takutkan. Mau jawab Bu. Mbak Adi, silakan. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan suatu posisi Bu. Oke, betul ya. Pada bidang itu. Betul. Kita kasih aplaus dulu buat Mbak Hani. Betul ya, koordinat kartesius adalah sistem untuk menentukan suatu posisi pada bidang datar, sekali lagi pada bidang datar, menggunakan 2 garis sumbu yang saling tegak lurus. Nah, sumbu yang tegak lurus ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi sumbu X itu yang horizontal, Y-nya yang vertikal. Nah, untuk menuliskan atau membaca titik pada bidang koordinat itu dengan mendaftarkan X, lalu baru Y, kemudian ditutup pakai tanda kurung. Kurungnya kurung biasa. Nah, titik pusat dari koordinat kartesius itu ada di 0,0, yaitu titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau Ibu kasih titik kuning ini, siapa yang lempar-lempar? Dompet lagi, Pak. Iwan. Main HP Iwan. Jangan main HP dulu. Nah, ini titik kuning, titiknya ada di mana? Titik kuning nggak kelihatan di belakang Bu. Itu 3,2. 3,2. Telat. Nah, di sini koordinat kartesius tadi kan dibentuk oleh 2 sumbu yang saling tegak lurus. Jadi akan ada 4 bagian, yaitu kuadran yang disebut dengan kuadran. Nah, kuadran 1 itu letaknya ada di sebelah kanan atas. Dia nilai X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 2 di sebelah kirinya. Nilai X-nya positif atau negatif? Negatif. Positif. Salah X-nya bilang. negatif. Jadi Y-nya positif. Nah, kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sedangkan kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Tuh. Nah, di sini ada soal terakhir yang kita langsung masuk ke translasi pada bidang koordinat kartesius. Di sini Ibu punya titik asalnya negatif 1,5, lalu ditranslasikan oleh 4,-3. Maka titik barunya ini materi minggu kemarin loh. 3,2. Benar. Tepuk tangan untuk Nah, coba perhatikan
perhatiin ya, kita menggambar koordinatnya itu, kita perhatiin titik yang berwarna merah. Titik merah itu ada di -1,5. Karena ditranslasikan akan berubah ke 3,2. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya titik asal yang kedua itu 0,6. Titik barunya -2,4. Maka akan ditranslasikan oleh, ada yang tahu? -2. Betul. Mahal. Nah. Tuh, terima kasih Mbak Nada, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, Mbak Nada pintar sekali ya. Tolong diperhatikan dulu. Nah, dari soal ini adakah yang kalian tanyakan terlebih dahulu? Saya Bu, Silakan Mbak Sofi. untuk menggambar diagram Cartesius itu apakah harus ada kotak-kotaknya? Bidang koordinat Cartesius. Nah, kalau untuk menggambar bidang koordinat Cartesius ini tidak harus menggunakan peta-petanya ya. Jadi kita bisa langsung menggambarkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita gambarkan sumbu X itu kan yang horizontal, lalu Y yang vertikal. Nah, pastikan titik-titik yang kalian buat itu harus sama. Jaraknya antar titiknya itu harus sama karena ada presisi. Nah, si peta-peta di belakangnya itu tidak harus digabungkan seperti itu. Apakah paham Mbak? Iya, terima kasih Bu. Kembali. Oke, sebelum menutup pembelajaran, apakah dari materi hari ini menurut kalian mudah atau sulit nih? Mudah. Sudah pada pinter. Amin. 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 Kita langsung ke kesimpulan saja. Jadi hari ini kita telah belajar koordinat Cartesius yang membantu untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang data. Tadi posisi titiknya dinyatakan dalam bentuk seperti apa? X, Y. Lalu perubahan nilai X dan Y menunjukkan arah perpindahan. Dan nilai X itu tadi horizontal, nilai Y-nya vertikal. Oke, apakah ada yang masih ingin kalian tanyakan dulu sebelum ibu benar-benar tutup nih? Ada pengen belajar lagi. Ada masih semangat ya? Breaking Bu. Sofi tadi telat. Sofi tadi telat. Sofi aja Bu yang kasih telat Bu. Tadi itu di Sofi telah dimaafkan tidak? Tidak. Tidak. Tadi pelajarannya siapa? pelajarannya Bu Manda udah Mata panduan. Oke, kita fokus lagi ke depan ya. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk materi hari ini, jika kalian nanti masih ada kesulitan bisa tanyakan langsung pada Ibu. Dan Ibu ingin menyampaikan satu pesan terakhir untuk kalian. Ini pesan yang pernah Ibu dapatkan dari guru Ibu, bahwasanya kesuksesan adalah ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi, Masya Allah. jadi selagi menunggu adanya kesempatan, persiapkan diri kalian dengan baik. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah, tidak boleh juga putus asa, terus belajar agar kita bisa mencapai kesempatan untuk mencapai kesuksesan. Siap. Mahal bukan harganya. Oke, untuk KKBD-nya bisa dikumpulkan ya anak-anak. Asik. Oh iya, dikumpulkan ya Bu. Karena nanti kita nilai ya, ini kan nanti kita gitu. Oke, ini Bu dari kelompok Kinten. Bu yang nilainya bagus dapat hadiah nggak Bu? Nanti ya di pekan depan. Oke, Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tepuk dia. Kenang-kenangan loh. Aku Kelompok Sumber.